Berikutnya kita bahas model atom Thomson. Model atom Thomson melengkapi teori Dalton. Kalau pada atom Dalton dikatakan bahwa atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Selain ada atom, ternyata ada partikel lain yaitu elektron. Sekali lagi, atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi dengan elektron yang tersebar di berbagai tempat. Ini disebut dengan teori roti kismis karena memang mirip dengan roti kismis. Rotinya itu adalah atom, kismisnya itu adalah elektron-elektron. Nah, muncul pertanyaan, dari mana elektron ini didapat? Karena Thomson telah melakukan percobaan tabung sinar katoda yang menghasilkan elektron. Tentang percobaan tabung sinar katoda akan kita bahas di materi yang berikutnya. Seperti kita ketahui, elektron itu bermuatan negatif. Elektron yang bermuatan negatif ini memiliki perbandingan antara muatan dengan massa sebesar 1,76 kali 10 pangkat 8 coulomb per gram. Jadi, pada Thomson sudah punya kemajuan dibanding dengan Dalton. Wajar, penelitian memang harus seperti itu, yaitu melengkapi yang sudah ada. Tetapi, ternyata Thomson itu tidak bisa mengukur massa elektron secara akurat. Selanjutnya adalah teori atom Rutherford. Rutherford mengatakan atom terdiri dari inti yang di dalam atom terdapat nukleus atau inti atom dan terdapat partikel proton dan neutron sehingga bermuatan positif dan elektron bergerak mengelilingi inti pada lintasan. Teori atom Rutherford ini memiliki kelebihan, yaitu sudah menemukan nukleus atau inti atom yang bermuatan positif. Nah, teori atom Rutherford ini juga dapat memperkirakan bahwa elektron itu selalu bergerak mengelilingi atom. Tetapi, kelemahannya tidak dapat menjelaskan mengapa elektron itu tidak jatuh ke dalam inti atom, padahal inti atom itu bermuatan positif. Kita ketahui bahwa bermuatan positif dengan negatif seharusnya kan tarik menarik. Nah, di teori atom Rutherford tidak dapat menjelaskan kenapa elektron tersebut tidak dapat jatuh ke inti atom. Kelemahan teori atom Rutherford yang berikutnya adalah tidak dapat menjelaskan spektrum emisi hidrogen, yaitu spektrum emisi gerak garis. Selanjutnya, model atom Niels Bohr. Menurut Niels Bohr, yang pertama, elektron dalam bergerak mengelilingi inti atom terletak pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut dengan kulit atom atau tingkat energi atom. Yang kedua, menurut Niels Bohr, elektron itu dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Yang ketiga, menurut Niels Bohr, jika elektron berpindah dari energi yang tinggi ke energi yang rendah, maka akan memancarkan energi. Dan sebaliknya, jika elektron berpindah dari energi yang rendah ke energi yang tinggi, maka akan menyerap energi. Selanjutnya, menurut Niels Bohr, elektron yang bergerak pada lintasan tertentu berada pada keadaan stasioner, artinya tidak menyerap atau memancarkan energi. Perhatikan gambar model atom Bohr berikut ini. Elektron itu bergerak mengelilingi kulit-kulit. Nanti, nama kulit itu adalah kulit K, L, M, N, O, P, dan Q. Ada 7 kulit elektron. Kulit K itu bisa diisi maksimal 2 elektron. Kulit L bisa diisi maksimal 8 elektron. Kemudian kulit M maksimal 16 elektron. Kemudian kulit N maksimal 32 elektron. Sedangkan proton dan neutron itu berada di inti atom. Jadi tidak bergerak. Jadi yang bisa bergerak adalah elektron. Model atom Bohr ini memiliki kelebihan. Yang pertama, dapat menerangkan spektrum emisi dari atom hidrogen. Yang kedua, dapat memperkirakan bentuk lintasan elektron mengelilingi inti atom. Yang ketiga, dapat menerangkan energi ionisasi dari atom hidrogen. Yang keempat,
dapat digunakan untuk memperkirakan sifat-sifat dari keperiodikan unsur-unsur. Namun ternyata model atom Bohr ini memiliki kelemahan, yaitu hanya sesuai untuk atom hidrogen saja, yang memiliki satu proton dan satu elektron. Dan ternyata jika diterapkan pada atom yang memiliki elektron banyak, tidak sesuai. Kekurangan teori Niels Bohr yang kedua adalah tidak dapat menjelaskan terjadinya pengaruh medan listrik dan pengaruh medan magnet pada atom-atom yang memiliki jumlah elektron yang banyak. Itulah dia mengenai teori atom Niels Bohr. Selanjutnya adalah teori atom mekanika kuantum dan teori atom modern yang terus dipakai hingga sekarang. Teori ini dikemukakan oleh Schrödinger dan Heisenberg. Mereka mengatakan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti atom itu letaknya tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi dapat diprediksi melalui peluang keberadaan elektron atau disebut dengan awan elektron. Dan daerah yang memiliki posisi yang banyak itu disebut dengan orbital. Jadi mereka sudah mengumpulkan orbital tempat elektron dalam mengelilingi inti atom. Demikianlah materi kita kali ini tentang perkembangan model atom yang telah selesai kita bahas. Dan selanjutnya, untuk evaluasi dari kalian, coba kalian mengerjakan soal evaluasi berikut ini, yaitu mengemukakan dengan bahasa kalian sendiri tentang teori atom. Sekali lagi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa teori atom, yaitu mulai dari Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan mekanika kuantum. Demikianlah pembahasan kita mengenai perkembangan teori atom. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik, dan Ibu ingin mengingatkan kepada anak-anak untuk tetap semangat ya mengikuti proses pembelajaran kita walaupun harus belajar dari rumah ya. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah bersedia untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini, dan semoga kalian dapat mengejar cita-cita kalian dengan semangat, dan semoga apa yang kalian cita-citakan tetap tercapai. Terima kasih. Ibu akhiri salam sejahtera untuk kita semuanya.